menyucikan kami, Engkau yang menguduskan kami, sehingga pagi hari ini ketika kami ada di tempat ini, layaklah kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami mohon biarlah kuasa urapan Tuhan ibadah kami, biar ibadah kami penuh dengan sukacita, ibadah kami penuh dengan berkat, ibadah kami penuh dengan urapan dan kudus. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk pakai dan merapi kami hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani pagi hari ini. Apapun bentuk pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, biarlah kami mengerjakan itu dengan sepenuh hati kami, dengan rasa syukur kami, karena Kau masih mempercayakan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lebih daripada itu, urapan yang baru dari Roh Kudus mengurapi kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu yang hadir, Engkau yang membuka hati dan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk intimidasi, kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami, dari awal pertengahan mencoba untuk mengganggu kami, boleh satu hati kami tolak, hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan, fokus kami hanya tertuju kepada Engkau. Fokus kami pagi hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan, baik kami di tempat ini maupun sebentar yang ada di rumah. Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang memberi sukacita kepada kami untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk berdoa setiap umat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kuasa Tuhan menentang mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan segala selamat. Kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini, membuka serta habiskan itu dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Shalom, haleluya, ada sukacita, amin. Mari kita naikkan satu pujian. Dia kita
kami tadi ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Jemaat Tuhan di bawah juga, haleluya. Jemaat Tuhan di rumah juga, saya sapanya, haleluya. Ya, kalau di konser lalu, saudara kita sempat membahas konser online ya. Saudara berusaha masuk di konser online juga menggunakan live. Saya sudah bahas di sana tentang haleluya. Ketika kita bahas haleluya itu dia mesti tertuju pada Tuhan, dia mengangkat tangan, dan juga orang Yahudi itu mereka pasti melihat ke atas karena haleluya itu hanya tertuju kepada Tuhan, tidak kepada siapa-siapa. Jadi ketika orang bilang haleluya, dia mesti angkat tangan, dia mesti lihat ke atas. Padahal itu dia harus tunjukkan memang kata itu untuk Tuhan. Nah, oke saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Mari bangkit berdiri. Saudara kita gantian membacanya ya. Jemaat Tuhan di bawah bangkit berdiri, juga yang ibadah menyaksikan dengan online boleh bangkit berdiri. Ayat 18 saya, ayat 19 saudara. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dan itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki bapa. Dan siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang kami kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab kami kamu tetap ada beberapa yang telah kamu terima dari padanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar kepada orang lain, tetapi sebagaimana pengajaran yang mengajar kamu tentang sesuatu dan pembacaan itu tidak bisa sebagaimana yang mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dunia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya, saudara, ayat-ayat yang kita baca, saudara, kita lihat dalam sebuah perikop ini adalah tentang antikris. Nah, sehingga kita membahas, saudara, ini adalah tentang hari, dikatakan sini, waktu yang terakhir. Minggu lalu kita membahasnya tentang hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir itu adalah tentang akhir zaman, daripada zaman akhir itu. Ya, sehingga, saudara, waktu lalu kita melihat tentang akhir zaman itu,
Itu banyak sekali tanda-tanda yang dimana Tuhan sudah kasih tahu. Nah, tapi saudara, saya coba membawa saudara supaya saudara dapat melihat, saudara, pertama adalah tentang Tuhan, apa yang sedang terjadi dan di akhir zaman itu. Saudara, kita akan melihat, saudara, cara kita melihat dan Tuhan melihat itu ya. Saudara, saya coba gambar, saudara, kita ini tentang hari-hari terakhir. Saya lalu bikin begini ya, saudara bisa lihat begini. Ini adalah, lalu saya gambar tentang akhir zaman. Ini akhir, sampai begini ya, sampai sana. Nah, kita membahas itu lalu, dan hari ini juga tentang apa yang akan terjadi di akhir. Nah, saudara, sini ya, ini adalah tentang Yesus datang kedua kali. Oke. Ya. Yesus datang kedua kali. Nah, lalu kita bicarakan, oh sorry ya, zaman akhir, terbalik ya, ini akhir zaman. Ya, oke. Jadi sorry, saya salah, terbalik tulisnya ya. Tentang zaman akhir, ya, harus dari sini supaya saudara bisa bedakan. Nah, oke. Zaman akhir di sini. Nah, ini adalah tentang akhir zaman di sini, saudara. Kita sekarang ada di sini, saudara. Kita ada di sini dan kita lihat yang terjadi kata firman Allah, saudara, itu terus semakin dekat sekali supaya kita akan bertemu dengan kedatangan Yesus kedua kali. Saudara, kita harus melihat dari firman Allah, dan salah satu kita baca pagi ini adalah tentang antikris. Ya, antikris akan muncul, tapi sudah banyak antikris dikatakan, kita baca tadi. Sudah banyak dia muncul. Oh, antikris itu adalah gini, saudara, anti Kristus, begitu ya. Jadi dia anti tentang Kristus, dia menolak tentang Kristus. Ya, dan begitu banyak. Salah satu saya katakan itu lalu adalah tentang gereja Kristen itu sendiri. Kita ini Kristen, saudara, ada gereja di dalam Kristen itu. Itu gereja, mereka menyatakan gereja, tetapi menolak Yesus. Begitu. Itu adalah saksi Yehova. Ya, saksi Yehova ini menolak Kristus, jelas-jelas, saudara. Dan begitu banyak orang di akhir zaman ini, saudara, itu terseret. Ya, terseret. Nah, ini tentu kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, ayat ini, saudara, dia berkata akhir zaman. Saudara, kita itu melihat, saudara, itu nanti, ya, atau sedang terjadi. Tapi ayat-ayat yang menulis ini, dari pihak kita masih banyak yang akan terjadi di akhir zaman. Ya. Lalu saya sudah menyinggung sedikit tentang peperangan antar bangsa, ya. Dan sekarang kita mendengar deru perang, kata firman Allah. Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kamu akan banyak mendengar tentang deru perang. Dan kita banyak mendengar sekarang, saudara. Deru perang itu ini kan tinggal tunggu waktunya, saudara. Kalau di mana antara Amerika dan China ini, saudara, tentang Laut Cina Selatan ini, dan juga negara-negara lain mulai mengikuti, itu deru perang kita dengar. Nah, karena kita ada di akhir zaman, ya, tinggal muncul saja, sama dengan antikris juga. Saudara sudah dengar, tinggal muncul saja, dia memunculkan diri, ya. Kalau tadi saya bilang saksi Yehova dan begitu banyak yang lain, ini baru di dalam Kristen, belum lagi di luar Kristen, saudara. Ya, di luar Kristen, orang yang menyangkal, menolak Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dia adalah Tuhan, itu banyak. Ya, nah, kembali lagi, saudara, kalau kita melihat, ya, bahwa nanti tinggal muncul antikris, dia akan berkata, sayalah pemimpinnya, begitu juga. Muncul lagi peperangan itu, pokoknya tinggal tunggu meledak-meledak semua. Ya. Nah, ini, saudara, adalah sebuah tujuan bagi kita, sehingga tidak mudah bagi Rasul Yohanes. Ini juga dia ada di penjara di saudara, di Pulau Patmos, sehingga dia menulis surat. Dia harus
bagaimana menjaga jemaat itu dari ketersesatan, dari penolakan akan Kristus, karena begitu banyak yang menyesatkan. Karena tanggung jawab seorang hamba Tuhan, Rasul Yohanes ini tidak mudah, karena dia harus bertanggung jawab bagaimana umat Tuhan, jemaat Tuhan harus tetap beriman pada Tuhan sampai dia mati atau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu sesuatu yang tidak mudah, karena begitu banyak pelajaran, begitu banyak orang-orang yang saudara, mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Nah, ini saudara, sebuah tanggung jawab hamba Tuhan, sebuah tanggung jawab kita juga sebagai anak Tuhan, ya, terhadap lingkungan, terhadap anak-anak kita. Tidak mudah menjaga iman seseorang, tidak mudah menjaga rohani seseorang tetap eksis, ya. Dari sisi rohani dia bisa turun. Ketika dia turun, ada pengajaran lain, dia bisa meragukan Tuhan. Wah, ini sedang terjadi. Tapi satu saudara memandang begini tentang Tuhan menulis. Jadi Alkitab kalau menulis tentang akhir zaman, saudara, mungkin bagi kita, kalau saya gambarkan saudara dan saya seandainya masih di sini, posisi ini berarti masih ada waktu sampai sini. Itu kita, berarti kita masih di sini, ya, masih ada perjalanan waktu yang belum terjadi. Tapi satu hal, saudara, secara memandang Alkitab, kalau Alkitab sudah tulis tentang akhir zaman sampai sini, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Contoh gini, saudara, ya, saya mau kasih tahu saudara, akhir zaman, puncak di akhir zaman itu, saudara, adalah Yesus datang kedua kali. Wahyu 1 ayat 7, ya, semua mata akan melihat Dia, semua mata. Bagi kita anak-anak Tuhan, sudah terjadi apa belum? Yesus datang kedua kali? Belum. Tapi bagi Tuhan yang maha tahu, yang maha ada, itu sudah terjadi. Bisa paham nggak? Makanya sudah ditulis. Kalau bagi Tuhan itu sudah terjadi karena Tuhan telah melampaui segala masa. Jadi dari Tuhan menciptakan dari awal, dari sini sampai sini, itu bagi Tuhan sudah selesai. Sudah selesai di mata Tuhan kalau Tuhan melihat. Jadi sampai di sini, sampai peristiwa Tuhan datang kedua kali, di mata Tuhan atau Yesus datang kedua kali, di cara pandang Tuhan melihat, saudara, itu sudah terjadi. Makanya Tuhan bilang, di akhir zaman ini loh yang akan terjadi gempa bumi. Itu sudah terjadi di pandangan Tuhan. Sudah terjadi. Nanti Yesus datang kedua kali, di pandangan Tuhan sendiri itu sudah terjadi. Tapi bagi kita belum mampu ke sana. Makanya itu sudah ditulis. Jadi ini bukan seperti saudara mengenal ada orang peramal-peramal. Oh, saya mau ramal, ini nanti ini terjadi begini. Oh, peramal ini begini. Bukan begitu, saudara. Kalau Tuhan, saudara, sudah lengkap. Makanya kebenaran firman Allah ketika saudara memahami itu seperti itu, sudah ditulis, ya betul-betul itu terjadi. Karena memang kebenaran firman Allah ini bukan seperti saya katakan tadi orang peramal, ya. Jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Tidak. Karena ini dalam konsep pengetahuan Tuhan sudah sampai sini, itu utuh sudah terjadi. Baru Tuhan bilang kepada Rasul. Ini memang yang menulis, memberitahu Rasul Yohanes. Tetapi yang mengilhami itu, yang memberitahu adalah Roh Kudus. Tuhan yang beritahu kepada dia. Yohanes kasih tahu, ini akan terjadi, ini terjadi. Ya, bagi manusia ia akan terjadi, tapi bagi Tuhan itu sudah terjadi, makanya ditulis. Nah, tujuan saya mau menyampaikan ini supaya jemaat Tuhan timbul sebuah iman lagi kepada kebenaran firman Allah yang sedang kita baca ini. Bagi kita melihat bahwa antikris ini, saudara mungkin apa iya antikris ini? Dan kapan dia datang, ya? Saudara, bagi kita memang betul seperti itu cara memandang. Tetapi bagi Tuhan yang kita baca firman Allah pagi ini sudah ada, sudah terjadi. Bisa membedakan, saudara, ya? Cuma ini saja saya kasih contoh, itu banyak ayat, saudara. Saya nanti satu waktu saya kasih lihat, saudara, ya, tentang ayat-ayat ini. Jadi mari memandang kita dengan Tuhan berbeda. Kalau Tuhan kasih firman sama kita, Dia berkata tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, bagi Tuhan itu sudah terjadi. Karena Tuhan melampaui segala waktu. Salah satu saya kasih contoh, saudara, ya. Tentu
ada ayat kita sekali bilang begini, saudara. Bahkan saudara dan saya mau matinya kapan? Ya, dalam kemahatauan sudah, dan itu sudah terjadi, gitu sudah. Di Tuhan kita nggak tahu umur berapa kita, gitu ya. Tapi bagi Tuhan itu sudah. Cuma Tuhan rahasiakan sama kita. Begitu. Ini saudara, bisa nggak? Saya bisa perpanjang, bisa saja saudara. Ada di Alkitab juga, siapa namanya? Hizkia. Nah, Hizkia gitu ya. Tuhan kasih tahu dia sudah mati. Tapi dia masih minta boleh perpanjang. Nah, tapi kalau saudara sudah 75, 40 sakit-sakitan juga ya, udahlah jangan minta perpanjang lagi. Siang yang rawat yang gitu. Itu kan jelas iman saudara pasti masuk surga. Amin. Boleh. Tapi kalau saudara masih kuat, masih segar seperti ini, masih boleh minta Tuhan perpanjang dong Tuhan. Untuk apa? Untuk saya melayani. Amin. Sekalipun di tengah virus seperti ini, supaya saya masih bisa menyampaikan firman, masih bisa bersaksi kebenaran firman. Mari saudara bersaksi tentang firman Allah. Karena firman Allah ini bukan berarti saudara hanya sekedar, oh seperti ini ditulis ya. Saya mau katakan saudara, firman Allah ini, apa yang ditulis, sesuatu yang akan datang, di mata Tuhan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Nah, ini adalah salah satu adalah tentang antikris. Ya. Jadi kita sekarang Alkitab bicara tentang akhir, dan kita sudah ada di akhir zaman. Di akhir zaman itu berbicara di mana Yesus sudah mau datang kedua kali. Tidak lama lagi. Ya. Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Di mana tentang akhir zaman ini, saudara, menjelang kedatangan Yesus. Saya katakan bahwa apa yang sudah ditulis Alkitab memang itu pasti terjadi ya. Nah, kalau sekalian begini, akhir zaman, dua hal katanya tadi. 1 Yohanes berkata, pasal 2 ayat 18 tadi ya, berkata bahwa di akhir zaman itu akan banyak muncul orang yang menyangkal Yesus. Antikris ini, saudara, dia akan menyangkal ya. Dan tadinya dia beriman pada Tuhan Yesus, tapi dia berbalik, dia akan menyangkal. Tetapi dikatakan, saudara, satu sisi juga Yesaya pasal 2 berkata begini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau tadi kita melihat di akhir zaman, saudara, justru banyak yang sudah percaya Yesus dikatakan akan menyangkal Yesus. Tetapi satu sisi juga firman Allah berkata, di akhir zaman akan ada begitu banyak orang, saudara, akan datang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Haleluya, saudara. Dan itu banyak terjadi, saudara. Dua ini banyak terjadi. Dan itu kita bilang di hari-hari terakhir. Orang-orang yang tadinya tidak percaya pada Yesus, baik mereka dari agama seberang mencari kebenaran, akhirnya mereka menemukan, waduh, ternyata Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Begitu hausnya mereka datang. Bahkan dikatakan berduyun-duyun mereka datang pada Tuhan. Tapi di satu sisi, orang yang tadinya sudah percaya Yesus, itu banyak yang tersesat. Bahkan banyak yang menyangkal Yesus. Ya. Tapi saya memberikan pengajaran ini, tentu menyampaikan ini agar supaya jemaat Tuhan di tempat ini, selain di bawah, selain di rumah, selain menyaksikan ini, saudara harus minta Roh Kudus supaya iman percaya kita di akhir zaman ini diberi kuasa, diberi otoritas oleh Roh Kudus, supaya iman percaya kita, dikatakan tadi, ada Roh Kudus di dalam kamu.
supaya engkau tetap bergantung pada Roh Kudus. Dia mengurapi iman kita, sehingga ada pengajaran apapun, ada tekanan apapun, iman percaya kita tetap pada Yesus. Harus minta itu, karena tidak ada di antara kita mampu dengan kekuatan sendiri bertahan tentang iman kita. Tidak ada. Hanya Roh Kudus memberi kekuatan, dan Roh Kudus akan menyatakan itu kalau kita meminta. Jadi kita harus minta Roh Kudus tolong supaya iman percaya saya diurapi, diberi kekuatan, diberi pengertian. Coba saudara, ya, ada dua saudara orang meninggalkan Tuhan. Tapi yang paling banyak saudara, ada orang karena tekanan entah ekonomi, dia bisa tinggalkan Tuhan. Tapi yang paling banyak meninggalkan Tuhan, justru ekonominya lagi baik. Justru ekonominya baik, sudah dia tinggalkan Tuhan. Tapi kemarin ada video beredar ya, seorang vokalis dulu, vokalis apa ya, dia justru percaya Yesus dalam kondisi ekonominya hancur, lagi stroke. Wah, saya bilang ini orang gila. Tapi dia datang pada Tuhan. Dia menemukan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Coba kita lihat lagi Mika 4 ayat 1 dan 2. Mika 4 ayat 1 dan 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Sama ini tadi ya, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara, ini hari-hari terakhir. Sekarang jemaat Tuhan, tak gimana caranya? Saudara, kita harus berusaha minta pada Tuhan supaya Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang sedang mencari jalan keselamatan. Haleluya, saudara. Kita harus berdoa, Tuhan, ya, tolong supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari, karena Tuhan sudah mau datang. Kita ini sudah di akhir zaman. Supaya orang-orang juga yang tersesat masih bisa kembali. Tapi orang yang tersesat itu sulit sekali membalik. Ya. Contoh saksi Yehova itu sulit sekali mereka melepaskan diri. Nah, coba kita lihat Yudas 1 ayat 4. Ini adalah hari terakhir juga orang-orang yang meninggalkan ya. Kalau tadi hari terakhir orang berduyun-duyun datang, hari terakhir tadi kita baca di 1 Yohanes juga, tadi adalah antikris, orang meninggalkan. Ini juga orang yang meninggalkan Tuhan. Coba kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Menyangkal. 1 Yohanes 2 tadi ya, ayat 22, coba saya 1 Yohanes 2 ayat 22. Baca 1, 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, ini tentu saudara, saya beritakan firman ini pada seluruh jemaat Tuhan. Di akhir-akhir ini, saudara, memang banyak orang akan menyangkal Yesus. Bahkan dikatakan tadi, kalau tidak salah dalam Petrus juga ya saudara, bahwa nyata di sana mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka.
Saudara, anak-anak Tuhan yang ada, saya kasih dalam Tuhan. Sekarang mungkin kita begini ya saudara, kita ini tidak, saya yakin saudara, kita tidak akan menyangkal Yesus Kristus sebagai penebus bagi kita. Amin. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Juru Selamat. Karena Alkitab berkata, di luar Yesus tidak ada penebusan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus itu penebusan dan keselamatan. Sekarang adalah begini. Sekarang ini sudah tahu, kita sudah bahas minggu lalu, hari terakhir 2 Timotius 3 ayat 1. Nah, sekarang coba kita lihat, akan datang ayat 1. Nah, ini bagian terakhir. Nah, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang saudara, sekarang kita mulai sukar nggak saudara? Ekonomi, pekerjaan, masa-masa banyak hal mengalami kesukaran. Banyak orang di PHK, banyak usaha-usaha ditutup. Saya kemarin kemana? Saya lihat dulu ini kan lalu saya dulu lalu toko ini kok ini ya buka, sekarang kok sudah ditutup. Oh, orangnya sudah kosong. Kosong tidak ada lagi. Beberapa saya lihat, wah sudah ditutup, suka. Nah, saudara akan masuk pada kesukaran. Suka. Dan lalu saya sudah katakan, Tuhan akan menjaga orang yang sungguh-sungguh, garis bawahi, sungguh-sungguh percaya. Yang sungguh-sungguh percaya adalah yang melakukan kebenaran firman Allah. Tapi masa ini kita akan masuk ke sana. Kita hanya memang akan melihat. Maka saya bilang, saya jalankan, saya mulai kaget. Saya bilang, oh Tuhan. Karena kalau manusia, saya bilang, oh Tuhan, ini rasa-rasa ini sedang menghampiri kita, menghampiri jemaat. Tapi saya kembali ingat kebenaran firman Allah, bahwa Tuhan akan menjaga orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Akan ada masa yang sukar. Itu akan terjadi. Dan kalau peperangan, istilah sekarang mereka sudah mencetuskan perang dunia ketiga, memang kalau ini sudah terjadi, kami akan mengalami kesulitan luar biasa. Tapi satu hal bagi kita sekali lagi, bahwa itu tandanya Yesus sudah mau datang. Iman kita tetap kepada Tuhan, dan firman Allah telah berkata, Dia menjaga orang yang percaya sungguh-sungguh. Saudara pahami kebenaran firman Allah. Saya katakan tadi, bagi kita mungkin itu belum terjadi, tapi bagi Tuhan itu sudah terjadi. Kalau Tuhan bilang, Dia pelihara yang percaya sungguh-sungguh, yang mentaati kebenaran firman Allah, itu juga sudah terjadi. Amin. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita percaya sungguh-sungguh. Mohon maaf, kita ada perjauhan. Saya sudah dikasih kode. Ya, saya sampai sini. Nanti saya sambung. Satu hal adalah, firman Allah kita ada di akhir zaman ini. Sekali lagi firman Allah berkata, memang ada banyak antikris. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kesukaran akan terjadi, tapi saudara dan saya tetap taati firman, lakukan kebenaran firman Allah. Karena di mata Tuhan itu sudah terjadi. Sekalipun di mata kita belum, tapi Tuhan sudah bilang, orang yang taat, orang yang setia, Tuhan pelihara. Berarti kita semua yang tetap setia, tetap taat firman Allah, jelas-jelas Tuhan pelihara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya langsung dan yang berkata seperti apa Kudus. Kita seperti ya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur kepada-Mu Roh Kudus untuk iman percaya kami jemaat-Mu ya Tuhan.
Engkaulah yang menguatkan iman kami. Engkaulah yang terus memberikan kemampuan terhadap iman kami untuk terus dan terus datang kepadamu, melakukan kebenaran firman-Mu, sekalipun masuk pada masa-masa yang sukar saat ini, tapi iman percaya kami melalui firman Allah bahwa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang telah tersedia Engkau telah kuduskan menjadi satu makanan dan minuman yang khusus bagi kami, karena ini adalah tubuh dan darah Yesus. Kami akan lakukan perjamuan bersama dengan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bukan dengan marah. Dengan tangan kanan kita, ini adalah untuk mengingat karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita sedang hidup dalam penebusan itu. Sebelum kita makan dan minum, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan ini. Pegang cawan dengan tangan kanan kita, dengar firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Mari angkat tangan kanan kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur atas karya penebusan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Tidak ada satu orang pun
mampu menebus dosa pribadi. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus yang telah datang untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sehingga kami ada dalam rancangan-Mu yang mulia. Kami sudah ada dalam ketetapan-Mu. Rancangan Allah bagi setiap kami adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk perjamuan kudus saat ini. Jemaat Tuhan saat ini, baik saudara tempat ini, saudara di rumah, sampaikan kepada Tuhan apa yang sedang menjadi pergumulanmu saat ini. Saya berdoa khusus untuk pergumulanmu. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Kau dengar isi hati umat-umatmu Tuhan. Kuralamakan Roh Kudus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa setiap seruan hati anak-anakmu saat ini. Pertama mau berdoa kekuatan iman terjadi bagi umat-umatmu ya Tuhan. Kebangunan rohani terus terjadi bagi jemaat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, usaha mata pencarian pekerjaan ekonomi keuangan umat-umat-Mu juga sebagaimana firman-Mu berkata, Engkau memelihara, Engkau menyatakan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, keberkatan-Mu terjadi bagi semua jemaat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Sudah Engkau taburkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman pertama, terima kasih untuk kepada pembicara dan pelayan yang sudah bertugas. Dan untuk persembahan masih melalui transfer. Untuk persembahan operasional atau pembangunan bisa ke rekening BCA 12814555872. Dan untuk persepuluhan bisa ke BCA 7400516574 atas nama yang Cenganore. Dan untuk persembahan juga bisa dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di bawah, karena terkadang ada jemaat yang menitipkan persembahan. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah online anak dilakukan pada jam 4 sore pada hari Minggu melalui channel YouTube KPK Anak. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah online jam 5 channel YouTube GPDI Kota Wisata. Dan untuk komsel online dilakukan pada hari Rabu jam 7.30 melalui line group call. Dan untuk pengumuman selanjutnya, ibadah online WSP akan dimulai hari Jumat. Waktu dan media akan diumumkan menyusul melalui grup WA. Dan untuk pengumuman yang terakhir, mesbah doa keluarga dilakukan setiap malam. Terima kasih. Dan mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari semuanya sama-sama untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus baru-baru itu dan Kami berdoa, bersyukur ya Bapa di sorga atas ibadah yang kami dapat laksanakan dan kami dapat nikmati bersama dengan Engkau dan rekan-rekan jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini segala aktivitas kami, jemaat-Mu ya Tuhan, biar Engkau telah mendahului dan memberkati apapun aktivitas yang akan kami kerjakan. Kau pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami dan kami akan terima berkat daripada. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus terus memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.